SD Negeri 013 Balikpapan, Selatan. Bertemu lagi dengan Ibu Deborah dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar pelajaran 11 melayani dalam keluarga. Kita akan baca sama-sama ya di Kejadian 13 ayat 1 sampai 10. Kita baca ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatnya las bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu kita akan belajar. Kita menyimak cerita dari firman Tuhan. Kita belajar bahwa Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Abram itu sangat kaya loh, dan dia punya banyak ternak, perak, dan emas. Wow, kaya sekali ya. Lot keponakannya ikut tinggal bersama Abram. Ia mempunyai domba dan lembu sendiri. Suatu ketika Abram bermasalah dengan Lot, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa ternyata para gembala Abram dan Lot itu bertengkar. Dan akhirnya para gembala yang bekerja untuk Lot itu dan Abram saling berkelahi karena memperebutkan lahan rumput untuk makanan ternak mereka masing-masing. Lalu Abram menyayangi Lot keponakannya, jadi tidak menginginkan adanya pertengkaran yang lebih besar. Dan Abram sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu. Sampai akhirnya Lot pun memilih tanah yang subur, sementara untuk Abram mendapatkan tanah yang kurang subur. Abram tapi tidak marah loh, tidak kecewa atau bersungut-sungut alias mengeluh. Walaupun mendapat tanah yang kurang subur, Abram tahu bahwa persaudaraan jauh lebih penting daripada tanah dan harta benda. Sekali lagi ya, Abram tahu bahwa persaudaraan jauh lebih penting daripada tanah dan harta benda. Kita belajar bahwa bahwa segala sesuatunya kita mementingkan keluarga. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Abram dan Lot keponakannya? Apa ya bentuk pelayanan yang dilakukan Abram ya? Sudah tahu kan dari yang kita baca bersama-sama. Yang kedua, mengapa sih kita harus melayani keluarga? Nah, kenapa? Ayo. Yang ketiga nih, seandainya kisah di atas terjadi dalam kehidupanmu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Abram? Dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Lot? Jadi, ada dua pertanyaan, dua posisi. Yang pertama, jika kamu jadi Abram, yang akan kamu lakukan apa dalam kehidupanmu untuk menarik keputusan dalam posisi Abram dan Lot. Ya, yang kedua, jika kamu menjadi Lot,
terjadi dalam kehidupanmu, apa yang akan kamu lakukan? Sudah tahu ya? Silakan tulis di buku tugas masing-masing. Mari kita lanjut. Yang selanjutnya tentang melayani dalam keluarga. Kita akan mendalami sebuah pendalaman materi bahwa setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk melayani dalam keluarga. Iya, benar, keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Selain keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, ada juga disebut keluarga besar loh. Keluarga besar yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta kakek, nenek, paman, dan bibi, dan lain-lain. Mereka berasal dari hubungan keluarga ayah maupun keluarga ibu. Nah, kita dilahirkan dalam keluarga kita. Dalam hal itulah bukanlah suatu kebetulan karena Allah punya maksud bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi keluarga kita. Walaupun setiap keluarga Kristen memiliki latar belakang dan pergumulan yang berbeda-beda. Namun Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian dari orang yang takut akan Allah. Jadi Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik. Mari kita sebagai seorang anak melakukan hal yang baik kepada orang tua dan saudara kita di dalam keluarga. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama melihat tentang keluarga. Ya, kita semua memiliki keluarga ya. Jadi kita belajar bahwa melayani dalam keluarga itu kita mulai dari melayani ayah, ibu, dan saudara-saudara kita di dalam keluarga. Lalu kita belajar bahwa Allah menghendaki kita untuk berperan dalam keluarga dengan saling melayani. Kalau ibu kalian tugasnya melayani ayah kalian dan anak-anaknya, kalian jangan mau kalah ya untuk melayani ibu kalian dan ayah kalian. Nah, tempat kita untuk melayani keluarga dimulai di rumah kita sendiri. Inilah tempat yang paling penting untuk melayani keluarga. Betul sekali. Ada loh banyak cara yang kita bisa lakukan untuk melayani keluarga kita. Kita bisa melayani dengan menuturkan kata-kata yang ramah. Sekali lagi, menuturkan kata-kata yang ramah kepada anggota keluarga kita. Kita melayani dengan memperlakukan adik atau kakak seperti sahabat. Selanjutnya, nah, mari kita bersatu bersama-sama saling membangun, saling mendukung, saling menuturkan kata-kata yang ramah, memperlakukan keluarga kita dengan sangat baik dan sopan, agar orang lain bisa melihat nilai-nilai keluarga Kristen di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Wah, luar biasa materi hari ini. Yang paling penting kita melayani dengan cara kita membantu ayah dan ibu di rumah atau menjaga dan menemani nenek kakek di rumah. Melayani dengan meringankan pekerjaan orang tua yang masih berhubungan dengan kita. Misalnya, mencuci sepatu kita sendiri, merapikan kamar tidur sendiri, merapikan meja belajar sendiri, menyapu dan mengepel lantai di rumah. Ternyata banyak sekali pekerjaan yang kita bisa lakukan ya untuk melayani. Kita juga dapat melayani dengan menasehati sesama anggota keluarga untuk menjaga atau merawat kesehatan. Kita belajar peduli satu dengan yang lainnya. Seperti sekarang, kita harus peduli dengan saudara kita, ayah ibu kita untuk tetap prokes, protokol kesehatan. Mengingatkan anggota keluarga kita untuk tetap memakai masker, menjauhi keramaian, menjaga jarak, dan tidak berkumpul, menjauhi kerumunan, dan tetap prokes, protokol kesehatan. Menghibur jika ada yang sedih atau menceritakan bahkan menyaksikan berkat Tuhan. Sehingga lewat cerita yang kita bagikan, anggota keluarga kita
bisa bersukacita mendengarnya, bisa terhibur atau iman mereka dikuatkan. Luar biasa ya dampaknya dari kita melayani. Nah, bersama Tuhan, bersama keluarga, kita melayani Tuhan. Namun, yang harus kita ingat bahwa melayani keluarga juga berarti saling mengingatkan dan menasehati. Kalau ada keluarga yang berbuat salah, kita melayani dengan bersifat yang tidak segan-segan menegur. Apabila ada keluarga kita yang berkata bohong atau melanggar peraturan dan perintah Allah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, juga tidak mendorong anggota keluarga kita untuk melakukan hal yang tidak baik, menolak ketika diajak bekerja sama untuk sesuatu yang jahat atau yang buruk. Dengan demikian kita sudah melayani keluarga kita, yaitu dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Melayani di tengah keluarga adalah sesuatu yang bisa kita wujudkan, asal kita memiliki hati yang penuh kasih kepada anggota keluarga kita. Melayani keluarga bisa terjadi bila kita mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibandingkan kepentingan kita. Seperti Abram yang lebih mengutamakan Lot keponakannya dibanding keinginannya sendiri. Merasa diberkati kan buat pelajaran hari ini? Nah, memang pasti ada yang bilang, nggak mudah Bu kalau kita harus melayani saudara kita, apalagi kalau saudara kita itu sukanya marah-marah ya. Tapi kita tetap harus saling melayani. Sikap mengalah dan berkorban yang ditunjukkan oleh Abram adalah salah satu contoh bentuk sikap melayani yang harus kita teladani. Buang sifat egois kita yang memaksakan keinginan sendiri dalam keluarga. Ya, jadi ciri melayani dekat Tuhan, apalagi kalau kita mau selalu menjadi yang lebih utama dan tidak mempedulikan orang lain, itu egois sekali. Nah, jadi melayani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah melayani yang tidak demikian, tapi melayani dengan rasa kasih, bukan kasihan, tapi kasih, cinta kasih. Lalu selanjutnya sama seperti Yesus yang mau berkorban dalam melayani manusia. Karena Yesus sendiri katakan apa? Bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wah, jangan mau kalah ya. Maka setiap anak Tuhan diajak belajar nih untuk berkorban bagi orang lain. Melayani keluarga kita dengan mau berkorban demi kebaikan mereka. Mau mengalah dan mau mengampuni. Saling peduli dan mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarga kita. Jadi dengan demikian keluarga yang selalu rukun dan damai. Seperti dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, jadi pengorbanan yang kita lakukan, misalnya kita ini sudah ngantuk, tapi waktu itu ibu kita sedang sakit. Kita berkorban untuk kita tidak tidur. Dan kita melayani ibu kita dengan memijitnya, dengan memberikan makan, menyuapinya. Jadi kita bisa melayani ibu kita, anggota keluarga kita dengan baik. Nah, sampai di sini untuk pelajaran 11. Kita akan bertemu untuk pelajaran selanjutnya. Mari kita belajar sama-sama untuk saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdoa, tetap beriman, tetap melakukan protokol kesehatan. Bye-bye, shalom.